Halo semua, perkenalkan saya Francis dari 11 IPS 1. Hari ini saya akan mempresentasikan dan memberikan ada contoh sel tumbuhan yang terbuat dari makanan, yang terbuat dari bahan makanan. So, stay tune ya. Yang pertama, apa itu sel? Sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu untuk melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel. Jenis-jenis sel ada apa aja sih? Oke, makhluk hidup yang bersel banyak disebut dengan multiselular atau multiseluler dan dikelompokkan dalam dua tipe sel, yaitu sel prokaryotik dan eukaryotik. Oke, sekarang kita sudah lihat contoh dari struktur sel tumbuhan yang saya bikin menggunakan bahan-bahan makanan. Yang pertama, ada dinding sel yang saya gambarkan sebagai piring. Nah, apa sih fungsi dinding sel? Dinding sel yang terdapat pada tumbuhan merupakan struktur yang berada di luar membran plasma. Dinding sel ini berperan untuk pembatas ruang untuk pembesaran sel-sel tumbuhan. Hal ini berperan penting dalam memberi perlindungan dan penyaring terhadap tumbuhan tersebut. Yang kedua, ada membran sel yang digambarkan sebagai potongan wortel yang kecil. Apa fungsi membran sel? Membran sel memiliki peran penting yang berfungsi untuk mengatur zat yang keluar masuk dalam sel. Hal ini juga mendorong fungsi lainnya, yakni sebagai transport molekul dan tempat pertukaran zat. Yang ketiga, ada sitoplasma, yang saya gambarkan sebagai nasi. Apa fungsi dari sitoplasma? Fungsi utama sitoplasma adalah sebagai media atau wadah bagi organel-organel sel yang dibutuhkan oleh sel dan inti sel. Yang keempat, ada inti sel atau nukleus, yang saya gambarkan di sini sebagai telur. Inti sel atau nukleus ini berfungsi sebagai, yaitu mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme di dalam sel, menyimpan informasi genetik seperti DNA, RNA, dan sebagai pusat sintesis asam nukleat. Yang kelima, ada kloroplas, yang digambarkan sebagai timun. Apa fungsi kloroplas? Kloroplas menyediakan tempat-tempat untuk proses aktivitas fotosintesis. Yang keenam, ada mitokondria yang saya gambarkan di sini sebagai bakso. Apa fungsi mitokondria? Fungsi mitokondria itu penting banget untuk sel karena sebagai tempat respirasi seluler, menghasilkan energi atau ATP, dan molekul pembawa energi siap pakai. Yang ketujuh, ada badan Golgi yang saya gambarkan di sini sebagai potongan wortel besar. Apa fungsi badan Golgi? Golgi berfungsi untuk melepaskan sekresi pada permukaan sel, membentuk mirosom dan serta akrosom, membentuk kantung vesikula untuk sekresi sel, dan membantu proses pembentukan dinding sel di dalam tumbuhan. Yang ke-8, ada retikulum endoplasma yang saya gambarkan di sini sebagai mie. Retikulum endoplasma juga dibagi menjadi dua, yaitu RE halus dan RE kasar. Nah, apa sih fungsi dari retikulum endoplasma? Retikulum endoplasma memiliki peran penting pada biosintesis dan penyimpanan lipid. Yang kesembilan, ada vakuola, yang saya gambarkan sebagai tomat. Apa fungsi vakuola? Vakuola mempunyai beberapa fungsi pada sel tumbuhan. Di antaranya berperan dalam tugriditas dan bentuk sel, tempat penyimpanan dan penimbunan sebagai lisosom, dan membantu proses homeostatis. Dan ke-10, ada lisosom yang saya gambarkan di sini sebagai cakwe. Apa fungsi lisosom? Lisosom berfungsi untuk pencernaan internal karena mengandung enzim hidrolitik. Nah, enzim hidrolitik ini akan menghancurkan zat asing yang akan masuk ke sel. Alasannya karena kalau di sel tumbuhan, fungsi lisosom bisa digantikan sama vakuola. Vakuola sel tumbuhan juga mengandung
enzim hidrolitik, mirip kayak lisosom. Oke, sekian dari presentasi saya dari Francis kelas 11 IPS 1 mengenai contoh dari struktur sel tumbuhan yang saya bikin menggunakan bahan makanan. So, terima kasih. Sampai jumpa.